Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan presentasikan ya dari saya yang berjudul Jarimah Perampokan dan Jarimah Pencurian. Yang pertama, jarimah pencurian. Jarimah pencurian atau sarikah. Menurut bahasa, sarikah adalah bentuk masdar dari kata saroko yasriku sarkon yang berarti mencuri. Secara etimologis, sarikah ialah mengambil harta dari seseorang secara sembunyi-sembunyi dengan budaya. Sedangkan secara terminologis, menurut Muhammad Al-Khatib As-Sardini, sarikah ialah mengambil harta orang lain dengan secara sembunyi-sembunyi dan zalim, diambil dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat. Dalil dari jarimah ini terdapat pada surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba wallahu 'azizun hakim. Artinya, laki-laki mencuri dan perempuan mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan apa yang mereka kerjakan. Dan Allah Maha dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Kemudian syarat-syarat dari jarimah pencurian. Yang pertama yaitu syarat bagi pelaku pencurian. Syarat bagi pelaku pencurian syaratnya yaitu syarat bagi pelaku pencurian. Pelaku pencurian dihukum potong tangan apabila telah memenuhi kriteria syarat. Yang pertama, harus berakal, balik, dan mandiri. Orang tersebut mengetahui bahwa mencuri itu adalah kejahatan dan mencurinya tersebut atas dasar kemauannya sendiri. Syarat yang kedua yaitu syarat barang yang dicuri. Syarat barang yang dicuri itu ada barang yang dicuri harus sesuai, barang yang dicuri harus bernilai. Yang kedua, barang yang dicuri atau harta harus sesuai dengan harta nisab pencurian. Dan pelaku pencuri dan pelaku dari jarimah pencurian itu tidak berhak atas barang yang dicurinya tersebut. Kemudian syarat yang ketiga yaitu syarat korban pencurian. Dalam hal ini disyaratkan korban pencurian memiliki hak atas barang yang dicuri, seperti hak kepemilikan mutlak, hak melalui amanat atau orang yang meminjam atau orang yang diberi tanggung jawab untuk menjaga barang tersebut, dan yang terakhir hak tanggungan atau orang menerima badai. Syarat yang keempat yaitu syarat tempat kejadian perkara. Dalam hal ini disyaratkan aksi pencurian yang harus dilakukan terjadi di kawasan Darul Adal. Kemudian yang kedua yaitu jarimah hirabah. Hirabah berasal dari kata harb yang berarti merampas atau menyambar harta. Sedangkan jarimah hirabah adalah suatu tindak kejahatan, suatu perbuatan yang di situ ada ancaman, baik ancaman kekerasan untuk merampas harta orang lain dan mengganggu keamanan masyarakat. Dasar hukum dari jarimah ini terdapat pada surat Al-Maidah ayat 33 yang dijelaskan bahwa suatu tindak kejahatan merupakan perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Maka dari itu Allah melarang suatu tindak kejahatan yang mengganggu keamanan masyarakat. Berikutnya syarat dan unsur jarimah hirabah. Syaratnya yang pertama itu pelaku harus mukallaf. Yang kedua, pelaku menjadi satu orang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan kekerasan. Dan yang ketiga, harta yang dirampas itu harus disimpan dengan aman dan milik orang lain. Berikutnya unsur-unsur dari jarimah hirabah.
Selanjutnya, pembuktian dari jaringan Hiroba. Pembuktian dari jaringan Hiroba dibuktikan dengan dua alat. Yang pertama, sanksi. Yang pertama adalah adanya saksi. Saksi dari jaringan Hiroba tersebut dibutuhkan saksi dua orang laki-laki yang telah memenuhi syarat-syarat kesaksian tersebut. Dan yang kedua, pengakuan. Pengakuan ini diambil dari pelaku dari jaringan Hiroba tersebut, dan pengakuan itu ketentuannya dapat dilakukan 2 kali. Yang terakhir yaitu hukuman dari jaringan Hiroba. Yang pertama, potong tangan dan kaki secara menyilang apabila perampok itu mengambil harta dan tidak saling menghilangkan nyawa. Yang kedua, diasingkan dari tempat kediamannya atau di penjara. Jika perampok itu hanya menakut-nakuti tanpa mengambil harta dan tanpa menghilangkan nyawa. Yang ketiga, hukuman mati. Hukuman mati ini jika perampok itu telah membunuh korbannya tetapi tanpa mengambil hartanya. Dan yang terakhir, hukuman dibunuh dan disalib. Hukuman ini apabila perampok itu